dilakukan oleh Salsabila Putri Deska. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pada kolom chat seiring berjalannya presentasi. Silahkan kepada Salsabila, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya Salsabila Putri Deska akan menjelaskan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang peranan filsafat dalam pendidikan. Nah, jadi seperti yang sudah saya terangkan di PPT tersebut, saya di sana adalah filsafat pendidikan mempunyai peranan untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogik. Jadi, filsafat pendidikan ini tuh sebagai inspirasi untuk terjalannya pendidikan di seperti kita saat ini. Lalu, pendidikan itu memiliki dua macam, yaitu pendidikan informal dan pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu adalah pendidikan yang kita jalani, yaitu seperti sekolah dan universitas. Lalu, untuk pendidikan informal, yaitu pendidikan yang terjalan setiap hari, yaitu pendidikan tentang sosial yang berjalan sepanjang hidup kita. Lalu, menurut salah satu ahli, yaitu Brubacher, dia menjelaskan secara terperinci peranan filsafat dalam pendidikan, yaitu yang pertama adalah fungsi spekulatif. Nah, di sini saya tuliskan bahwa filsafat dalam pendidikan berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba merumuskannya dalam satu gambaran pokok sebagai pelengkap bagi data yang telah ada dari segi ilmiah. Nah, jadi contohnya itu tuh seperti filsafat itu tuh merangkum serta menarik kesimpulan dari permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada. Lalu yang kedua ada fungsi normatif. Nah, sebagai fungsi normatif ini tuh maksudnya sebagai penentu arah, pedoman untuk apa pendidikan itu. Nah, jadi pelaksanaannya itu seperti di sekolah atau dimanapun itu, guru menjelaskan kepada siswanya, mengajarkan kepada siswanya tentang norma-norma yang ada, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Lalu untuk yang ketiga, ada fungsi kritik. Nah, fungsi kritik ini ya maksudnya itu memberi dasar bagi pengertian kritis rasional dalam pertimbangan dan menafsirkan data-data ilmiah. Nah, contohnya itu tuh seperti menguji data pemikiran yang logis yang nantinya akan didapat sebuah kesimpulan. Jadi dia itu tuh seperti menguji secara teliti dan cermat pendidikan itu. Lalu ada fungsi teori dan praktek. Nah, maksudnya itu adalah semua ide, konsepsi, analisa, dan kesimpulan-kesimpulan filsafat pendidikan adalah berfungsi teori. Nah, nanti teori-teori inilah yang akan menjadi dasar dari praktek pendidikan seperti yang kita jalani di sekolah, seperti itu. Lalu yang kelima ada fungsi integratif. Nah, maksudnya di sini mengingat fungsi filsafat dalam pendidikan sebagai asas kerohanian atau rohnya pendidikan, maka fungsi integratif filsafat pendidikan adalah wajar. Nah, maksudnya di sini itu tuh sebagai pemandu semua nilai atau asas normatif dalam ilmu. Lalu untuk dia tuh jika ingin mengkaji peranan yang tadi itu, terdapat 3 lapangan filsafat. Yang pertama itu adalah metafisika dan pendidikan. Nah, di sini metafisika itu merupakan bagian filsafat yang mempelajari masalah hakikat. Nah, jadi metafisika itu tuh terbagi pula menjadi 2. Yang pertama adalah ontologi. Nah, ontologi itu adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Nah, jadi itu yaitu maksud dari hukum sebab akibat ini yaitu sebagai membahas tentang yang ada dan yang tidak terlihat.
oleh wujudnya yang tertentu. Lalu dia itu juga membahas tentang apa yang manusia ingin ketahui, apa yang tentang kita yang ingin ketahui. Lalu untuk yang kedua ada metafisika khusus. Nah, metafisika khusus ini pula ada yang namanya teologi. Nah, teologi ini itu dia adalah ruang metafisika yang membahas tentang ketuhanan. Dia yang membicarakan tentang Tuhan. Nah, teologi ini pula, dia terbagi pula menjadi 3. Yang pertama ada teologi, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa teologi itu dia membicarakan tentang Tuhan, lalu ada kosmologi. Nah, kosmologi ini tuh dia yang membicarakan realitas jagat raya, tentang kenyataan yang ada di dunia ini. Lalu yang ketiga ada manusia. Nah, manusia. Jadi ini hakikat manusia itu memiliki hakikat. Nah, ada 4 hakikat manusia. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk hidup. Maksudnya di sini adalah manusia itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, walaupun manusia itu dia bersaudara maupun kembar, dia pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Dia pasti memiliki sifat individunya masing-masing. Nah, jadi walaupun bagaimanapun, manusia itu pasti berbeda setiap individunya. Lalu yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di sini kita paling sering sekali mendengar bahwa manusia adalah makhluk sosial. Maksudnya di sini adalah manusia itu dia tidak bisa hidup sendirian. Dia tidak bisa hidup sendirian di dalam dunia ini. Dia hidup itu memerlukan bantuan dari orang lain. Bahkan mendapatkan makanan saja ia masih memerlukan bantuan dari orang lain. Lalu yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk susila. Nah, di sini itu maksudnya manusia itu dia terlahir dengan memiliki hati nurani. Nah, manusia itu sebagai makhluk susila itu mampu bisa memikirkan, dia bisa menilai norma-norma yang ada. Lalu yang keempat adalah manusia sebagai makhluk bertuhan. Nah, kita tahu bahwa manusia itu dia percaya bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakannya. Jadi setiap manusia itu juga pasti dia memeluk agama. Lalu untuk lapangan yang kedua ada epistemologi dan pendidikan. Nah, epistemologi ini adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, jadi di sini tuh manusia itu memiliki tanggung jawab atas pengandaian-pengandaian ilmu pengetahuan yang dia ketahui. Lalu untuk lapangan yang ketiga ada aksiologi dan pendidikan. Nah, di sini jelaskan bahwa aksiologi sebagai cabang filsafat yang membahas nilai baik dan nilai buruk, indah dan tidak indah atau yang biasa disebut jelek, erat berkaitan dengan pendidikan. Karena dunia ini akan selalu dipertimbangkan atau akan menjadi dasar pertimbangan dalam pembuatan pendidikan. Sebab masalahnya memang masalah filosofis. Jadi semua itu di dunia ini kita ketahui bahwa selalu ada pertimbangan antara yang baik dan yang buruk. Kita pula beragama juga tahu mana yang baik dan yang buruk. Segitu dulu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Salsabila Putri Deska. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Khalid. Kepada Ilham, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Khalid dengan NIM ATA7 2048. Di sini saya akan memaparkan tentang fungsi filsafat pendidikan. Fungsi filsafat terhadap teori pendidikan menurut Northanus Prasetya adalah yang pertama, yaitu memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan. 2. Memberikan arah agar teori pendidikan memiliki relevansi dengan kehidupan nyata atau kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogi. Secara umum,
fungsi filsafat dalam pendidikan yaitu memberikan wawasan komprehensif mengenai filsafat pendidikan, menjadi asumsi bagi praktek pendidikan, memberikan pedoman kemana pendidikan seharusnya diarahkan yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan, dan membangun sikap kritis dan kemandirian intelektual di tengah-tengah teori pendidikan dan praktek pendidikan yang ada atau sedang berlangsung. Kemudian saya akan memaparkan yang materi yang berikutnya, yaitu C, pendekatan filsafat pendidikan. Masalah pendidikan adalah merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia, sehingga memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain dalam memecahkannya. Filsafat pendidikan sebagai filsafat terapan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan progresif dan pendekatan tradisional. Pendekatan progresif, pemasalahan filsafat pendidikan yang menurut dan hubungan antara filsafat dan pendidikan menurut Ali Taifullah adalah antara teori dan praktek yang akan data-datanya. Teori dan praktek adalah hubungan yang saling mengontrol. Teori akan dikontrol oleh pelaksanaan praktek yang baik, sedangkan praktek dikontrol oleh atau didasarkan pada landasan teoretis. Baik, Dewey berpendapat bahwa teori harus merupakan hasil penggalian dari kenyataan empiris. Pendekatan problematis terhadap kenyataan sosiologis, seperti apa yang dipercontohkan pada saat merumuskan teori pendidikan. Masalah sosial yang dihadapi ancaman dan tepat merumuskannya ke dalam filsafat berdasar atas kesulitan dan problema yang dihadapi masyarakat saat ini. Ia mencoba merumuskannya ke dalam sistem pemikiran filosofis, yaitu filsafat pendidikan problematik dalam bentuk pola mental intelektual. Dan yang terakhir, filsafat dan teori pendidikan. Dewey berkesinambungan bahwa filsafat dirumuskan sebagai teori pendidikan yang bersifat konsepsional. Pendekatan dalam teori pendidikan dapat dilihat dari dua titik, yaitu yang pertama, pendekatan sebagai praktik, yang penjabarannya yaitu seperangkat kegiatan atau aktivitas yang dapat diamati dan didasari dengan tujuan untuk membantu orang lain. Yang terakhir atau yang kedua yaitu pendidikan sebagai teori. Penjabarannya yaitu seperangkat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan dan mengontrol berbagai peristiwa pendidikan, baik yang bersumber dari pengalaman pendidikan maupun hasil perenungan yang mendalam untuk melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas lagi. Sekian pemaparan saya. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ilham. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan tradisional. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Ilham, bahwa pendekatan progresif itu hanya berpijak pada masalah sosial. Nah, berbeda dengan pendekatan tradisional ini, sebaliknya di mana pendekatan ini sangat taat pada sistematika filsafat tradisional yang menempatkan filsafat sebagai dasar pendidikan dan pengajaran. Nah, kemudian pendekatan tradisional itu dibagi memiliki asas-asas filsafat. Yang pertama yaitu tujuan yang baik dan benar, menentukan alat dan sarana. Jadi maksudnya di sini, tujuan yang baik harus dicapai dengan alat dan sarana yang baik pula. Kemudian yang kedua itu adalah nilai norma yang benar adalah nilai yang absolut, universal, dan objektif.
Jadi maksudnya di sini nilai norma itu bersifat mutlak dan menyeluruh. Nah, yang ketiga adalah dasar-dasar pendidikan adalah filsafat. Jadi di sini maksudnya untuk mempelajari filsafat pendidikan, kita haruslah memiliki pengetahuan dasar tentang filsafat terlebih dahulu. Nah, yang keempat itu mengatakan bahwa faktor pengembangan sejarah atau sosial adalah sarana alat untuk prosperity of life. Jadi maksud dari prosperity of life ini adalah kemakmuran hidup dan bukannya untuk welfare of life. Nah, welfare of life ini adalah kesejahteraan hidup sebagai tujuan hidup dan pendidikan sebagaimana yang ditentukan oleh filsafat. Kemudian yang kelima yaitu kenyataan yang esensial, baik dan benar adalah kenyataan yang bersifat tetap, kekal, dan abadi. Kemudian bagian D yaitu tentang fungsi dan tujuan pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa filsafat itu adalah berpikir secara murni untuk mencari makna yang sedalam-dalamnya. Selain itu, ada juga beberapa pengertian filsafat. Yang pertama yaitu filsafat sebagai aktivitas murni atau effective thinking. Maksudnya di sini adalah filsafat itu sebagai usaha untuk mengerti segala sesuatu secara mendalam atau tingkat berpikir manusia tertinggi untuk memahami alam semesta. Kemudian filsafat sebagai produk kegiatan berpikir murni. Jadi maksudnya di sini filsafat itu berupa wujud ilmu, kemudian hasil pemikiran dan penyelidikan filsafat. Selain itu, filsafat sebagai produk kegiatan berpikir murni ini juga memiliki pengertian sebagai suatu bentuk ajaran tentang segala sesuatu, sebagai suatu ideologi atau sebagai aktivitas, rasio, dan wujud. Kemudian masuk ke dalam bagian ontologi filsafat pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagian-bagian dari ontologi ini memiliki dua macam sudut pandang, yaitu ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal, apakah kenyataan itu bersifat jamak. Kemudian kualitatif. Kualitatif ini mempertanyakan apakah kenyataan tersebut memiliki kualitas tertentu. Bagian ontologi filsafat. Nah, bagian ontologi filsafat yang pertama itu ada objek formal. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Realitas itu adalah kenyataan. Nah, bagi pendekatan kuantitatif, realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah. Realitas akan tampil menjadi aliran-aliran materialisme, idealisme, naturalisme, dan hilomorfisme. Kemudian, bagian kedua adalah metode dalam ontologi. Nah, metode dalam ontologi ini memperkenalkan 3 tingkatan abstraksi dalam ontologi. Nah, yang pertama itu adalah abstraksi fisik. Abstraksi fisik ini adalah abstraksi yang menampilkan keseluruhan sifat khas sesuatu objek. Kemudian yang kedua ada abstraksi bentuk. Abstraksi bentuk ini mendeskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua sesuatu yang sejenis. Kemudian yang ketiga itu ada abstraksi metafisik. Nah, abstraksi ini mengetengahkan prinsip umum yang menjadi dasar dari semua realitas. Kemudian, bagian kedua yaitu epistemologi filsafat pendidikan. Nah, dalam epistemologi filsafat pendidikan ini ada beberapa pandangan mengenai konsep pendidikan. Yang pertama itu adalah pendidikan sebagai manifestasi atau education as manifestation. Nah, dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses untuk menjadi manifest. Manifest itu adalah tampak aktual dan apa-apa yang bersifat laten atau tersembunyi pada diri setiap anak. Kemudian yang kedua adalah pendidikan sebagai akuisisi atau education as acquisition. Nah, pendidikan adalah proses memberi dan menerima antar manusia dan lingkungannya. Maksudnya di sini adalah seseorang mengembangkan atau menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk memodifikasi atau meningkatkan kondisinya dan juga kondisi lingkungannya. Kemudian filsafat sebagai proses atau filosofi as proses. Nah, maksudnya proses filosofi itu membangun dinamika dalam perkembangan intelektual. Kemudian filsafat sebagai produk atau filosofi as produk, yakni klarifikasi kata, ide, konsep, dan pengalaman yang semula membingungkan atau kabur sehingga bisa menjadi jernih dan dapat dimanfaatkan untuk pencarian pengetahuan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga itu ada aksiologi dalam filsafat. Nah, aksiologi itu artinya teori nilai, kemudian penyelidikan tentang kodrat, kriteria, dan status metafisik dari nilai. Nah, problem utama aksiologi ini berkaitan dengan 4 faktor penting. Yang pertama
pertama, kuadrat nilai berupa problem. Nah, kuadrat nilai berupa problem ini membahas mengenai apakah nilai itu berasal dari keinginan, kesenangan, kepentingan, preferensi, kemudian keinginan rasio murni, pemahaman mengenai kualitas tersier, berbagai pengalaman yang mendorong identitas, dan relasi benda-benda sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau konsekuensi yang sungguh-sungguh yang dapat dijangkau. Kemudian yang kedua ada mengenai jenis-jenis nilai. Nah, jenis-jenis nilai ini menyangkut perbedaan pandangan antara nilai intrinsik, ukuran untuk kebijakan nilai itu sendiri, nilai-nilai instrumental yang menjadi penyebab mengenai nilai-nilai intrinsik. Kemudian yang ketiga itu mengenai kriteria nilai. Kriteria nilai ini artinya ukuran untuk menguji nilai yang akan dipengaruhi sekaligus oleh teori psikologi dan logika. Kemudian yang terakhir itu ada status metafisik nilai. Status metafisik nilai ini mempersoalkan tentang bagaimana hubungan antar nilai terhadap fakta-fakta yang diselidiki melalui ilmu-ilmu kealaman, kenyataan terhadap keharusan pengalaman manusia tentang nilai pada realitas kebebasan. Itu dia, sekian materi dari kelompok ini. Kepada teman-teman saya yang ingin menjawab, silakan raise hand.